lagi di MMA, Mertua Menantu. Akur dong. Di penghujung tahun ini tentunya kita sangat bersyukur sudah setahun kita lewati dengan sangat ajaib. Tapi hari ini saya kedatangan dua narasumber yang luar biasa sekali. Ibu Mika dan Ibu Heni. Mereka adalah orang-orang yang punya biasa, mimpi. Betul. Tetapi menjadi begitu luar biasa. Betul. Nah, secara ekonomi mungkin mereka bukan orang yang kaya, tetapi mereka bisa keliling dunia. Betul. Ada keajaiban dalam seluruh hidup mereka. Inilah orang-orang yang satu tahun ini bahkan tahun-tahun sebelumnya selalu menikmati keajaiban. Kita di ujung tahun, sebelum kita memulai, saya tetap mau menyampaikan selamat Natal dan selamat tahun baru. Sebentar lagi saya percaya kita menyelesaikan tahun ini dengan kuat dan tahun depan kita pasti lebih kuat. Dan bersama orang-orang kuat, wanita kuat, kita akan mendengar kesaksiannya. Boleh perkenalkan sedikit nama lengkap, terus sekarang lagi kesibukannya apa? Oke, nama saya Mika Sarian. Sekarang tergabung dalam satu ministry yang bergerak di penjangkauan Bangsa-bangsa, ke bangsa-bangsa dan juga ke provinsi demi provinsi. Dan juga ada bisnis kaos yang dijalankan. Dengar-dengar juga pernah merintis sekolah ya? Iya Bu, Luar betul. biasa. Masih ada ya sekolahnya? Masih ada Bu, sekarang, sampai ya? sekarang. Ada di Kalimantan Barat. Ajaib sekali nih, orang kuat yang luar biasa. Dan Ibu Heni? Perkenalkan, nama saya Heni. Saya tergabung dengan ministry untuk bangsa-bangsa. Saya apa ya? Karena itu keliling bangsa-bangsa itu karena Tuhan. Amin. Ini pasti usia sudah tidak muda ya, tapi luar biasa sekali semangat dan kekuatannya. Saya mau tanya dulu dari Bu Mika nih, ngomong-ngomong sudah ke berapa negara dan ke provinsi mana saja? Maksudnya berapa provinsi dan berapa negara? Nah, Kalau negara sudah sekitar 36 negara. wow, luar biasa. Kalau provinsi? Kalau provinsi yang saya Sumatera, Jawa itu sudah semua. Semua? Iya, Sumatera, Jawa. Kira-kira sudah 20-an lah ya? Hampir buat provinsi. hampir setengah lah ya. Udah hampir Luar kena biasa, ya. luar Sama biasa. Maluku Utara itu sudah masuk sana. Ajaib sekali. Sedangkan kalau Bu Heni ini berapa Bu? 7 negara. 7 negara. Provinsi? Provinsi sekitar 10. 10. Wow. Nah, kita tahu bahwa orang pasti bilang begini, gila tuh ya. Berapa biayanya, berapa semua pengeluaran di usia yang tidak muda lagi, dengan kekuatan yang rasanya sudah mungkin linu-linu, kok bisa gitu ya. Nah, ini bisa coba tolong mulai cek atau mulai cerita awalnya bagaimana sampai bisa 30 berapa tadi? 36 negara. Biasa. Kalau saya memang sejak waktu saat saya lahir baru itu memang Tuhan sudah taruh di hati bahwa destinimu itu bangsa-bangsa. Lalu saya mulai masuk di dalam dunia pekerjaan, di dalam pekerjaan. Lalu dari pekerjaan juga memang sudah beberapa kali kirim ke beberapa negara gitu. Waktu saat itu lanjut waktu saat ministry dan Tuhan bawa lebih banyak lagi negara seperti itu. Apa yang setiap kali di hati kalau misalnya pergi ke bangsa-bangsa ya, pengen jadi saksi atau mau ngapain sih gitu, atau lihat-lihat atau shopping gitu? Yang pasti yang Tuhan taruh di hati sih untuk benar-benar kita ini menjangkau mereka, terutama orang-orang yang belum pernah mendengar akan Tuhan. Dan juga kita menjadi berkat buat gereja, buat siapapun yang di sana. Kita ada link-link terlebih dahulu yang kita cari, lalu kemudian kita bicara dengan mereka untuk kadang-kala saya kumpulkan juga leader-leader dari gereja atau ministry, para pendoa untuk kita bangkitkan mereka untuk menjadi satu pasukan Tuhan yang berdoa berdiri buat bangsanya. Visi yang luar biasa. Kalau Ibu Heni? Saya terpanggil untuk bangsa-bangsa dan provinsi karena waktu saya baca satu firman, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Tuhan taruh gitu. Waktu saya masih kerja, saya nggak ngerti kalau itu namanya penginjilan ya. Setiap saya lihat orang itu punya beban belas kasih. Gitu loh. Aku cuma bilang, Tuhan, aku diselamatkan,
mereka juga harus diselamatkan. Tuh, makanya waktu bergabung di ministry bangsa-bangsa itu aku kayak punya suatu gelora, aku harus bagikan ini. Luar biasa, luar biasa. Saya mau tanya nih, pengalaman yang paling mengerikan ya dari Bu Mika sama Bu Eni. Yang paling mengerikan dulu ya, karena banyak orang itu kan image-nya kalau bangsa-bangsa Amerika, jalan-jalan, shopping gitu ya. Tapi kan kenyataannya ada begitu banyak tempat yang sangat mengerikan, sehingga kita butuh jadi berkat ya. Ada begitu banyak tantangan sebelum kalian bisa menang lah menghadapi itu semuanya. Nah sekarang pengalaman satu dulu ya nih yang mengerikan, yang negara atau tempat atau provinsi yang paling mengerikan yang pernah kalian datangi dan bagaimana kondisinya. Yang pertama nanti Bu Mika, habis itu Bu Heni ya. Yang terakhir kita pergi sih waktu Agustus lalu itu kita masuk ke Myanmar, Bu. Nah saat itu memang sejak bulan Februari sebenarnya tahun 2023 itu mereka mengalami yang namanya kudeta. Jadi mereka selesai pilpres saat itu, tetapi dari pihak ARMY tidak membiarkan, tidak setuju dengan hasil. Kemudian ARMY take over. Nah, lalu waktu saat kita berangkat ke sana itu peperangannya luar biasa ya. Dari mulai persiapan kita mau berangkat dan sebagainya itu sudah banyak sekali yang namanya masalah, banyak sekali yang namanya intimidasi dan sebagainya. Bahkan kita sempat kontak MC di sana untuk kita tuh minta tolong dikawal soal barang karena kita bawa banyak barang saat itu. Ya, untuk kita berbagi gitu ya. Kemudian pihak embassy malah minta suruh kita cancel. Karena terlalu berbahaya ya. Betul. Ibu Mika cancel aja karena minggu lalu masih ada bom yang meledak di Yangon katanya gitu. Aduh, saya bilang tidak bisa cancel Pak, karena Tuhan yang suruh kita ke sana. Dan tiket sudah dibeli semua, jadi kita tidak bisa mundur, saya bilang gitu. Dan sampai di sana, mereka juga minta schedule kita untuk kita tidak boleh keluar dari Yangon. Tapi ya nggak bisa seperti itu karena ada titik demi titik yang harus kita pergi juga. Dan jadi kita memang tujuannya untuk menolong tempat titik yang terparah. Betul, iya. Jadi saya sempat terbang lagi dari Yangon ke satu lokasi daerah Rakhine namanya, itu di mana ada banyak sekali pengungsi Rohingya di sana. Dan itu sebenarnya juga tidak bisa masuk ke sana, tapi saya berdoa dan minta dengan link di sana. Saya bilang saya harus masuk ke sana. Karena untuk itulah saya datang. Saya bilang begitu. Lalu akhirnya kita beli, karena saya waktu terbang saya nggak bisa bawa banyak barang. Akhirnya saya belanja di sana beras dan sebagainya, kebutuhan-kebutuhan seperti itu untuk kita bawa ke pengungsi-pengungsi seperti itu. Kondisi pengungsi di sana kayak apa tuh? Maksudnya semiskin apa atau air, dan mereka tinggal di mana? Berapa banyak orang? Ya sebenarnya komunitas mereka itu banyak ya. Jadi ini memang posisi mereka itu di pinggir pantai. Nah, yang miris itu waktu bulan Mei lalu itu sempat terjadi yang namanya typhoon. Sehingga rumah-rumah mereka itu habisnya karena typhoon sebenarnya, bukan karena perang gitu loh. Dan perekonomian mereka masih jalan, masih seperti biasa. Cuma memang rumah-rumah hancur karena typhoon dan sebagainya. Nah, lalu memang ada sebagian yang memang benar terisolir, yang ada sebagian terisolir seperti itu. Jadi kita pergi ke arah sana dan kita doakan lokasi tersebut dan juga kita berinteraksi dengan orang-orang di sana seperti itu. Yang sebenarnya mereka bilang ini restricted banget, NGO aja kalau nggak bisa ada izin nggak bisa masuk kata mereka. Tapi ya kita tahu kita punya Tuhan, ya the God of victory, ya the God of our victory. Luar biasa. Nggak ada yang bisa menghambat kita. Banyak orang yang tidak bersyukur pada waktu dia tinggal di Indonesia. Tapi sebenarnya Tuhan itu sangat ajaib menjaga Indonesia. Keamanan, yang namanya berkat, kelimpahan, makanan, cuaca, semuanya Indonesia is the best. Saya cukup banyak ke tempat-tempat ekstrim dan saya melihat yang namanya di beberapa daerah itu panas-panasnya itu benar-benar mengerikan. Sampai 45-47 derajat Celcius kalau pada waktu siang. Tapi saya juga melihat kemiskinan di Indonesia ya. Saya sering ke tempat-tempat yang miskin, tapi di Indonesia itu orang masih bisa makan. Tapi ada beberapa tempat yang saya datangi di luar negeri, orang benar-benar makan itu 2-3 hari sekali.
Demikian juga pendapatan per kapita. Ya, separah-parahnya, bahkan saya pernah datang ke Bantar Gebang ya. Mereka sehari itu masih dapat cukup lumayan. Sedangkan saya baru pulang dari Pakistan, mereka yang namanya tukang sapu sebulan itu dari gaji dari pemerintahan 20.000 kalau diuangkan Indonesia. 1 bulan. Ya, mereka kalau Pakistan itu benar-benar dua sisi. Yang miskin sangat miskin, yang kaya sangat kaya. Dan ada sedikit setting ya. Jadi memang semua gaji itu sengaja ditekan supaya mereka mau mengalahkan India. Jadi orang-orang kan bikin pabrik di Pakistan dengan tujuan memiskinkan atau mengecilkan apa itu gaji bulanan lah istilahnya. Banyak perbudakan di Pakistan. Betul, betul. Dan saya berpikir, wih kita harus bersyukur buat Indonesia. Nah sekarang pengalamannya Bu Heni, ini gimana? Sama dengan kami Kak di Myanmar. Apa yang terjadi? Itu tekanan demi tekanan ya. Itu terjadi setiap hari gitu. Setiap pagi pasti ada yang dibunuh, ada bom di mana-mana. Wow. Setiap pagi masih ada yang dibunuh. Iya, setiap harinya gitu. Itu membuat kayak tertekan banget. Tapi aku bilang, Tuhan, Engkau yang sudah suruh untuk aku pergi ke Myanmar. Ini negara, di sisi lain itu negara itu gelap sekali, miskin dengan perbudakan. Waktu itu kita pergi ke pedalaman, itu miskin banget. Sampai anak-anak pun nggak bisa sekolah. Untuk makan pun mereka ya ala kadarnya. Sampai waktu kami makan di restoran, kami nggak habis makanannya, mereka bungkus. Mereka ambil makanan kita sampai kita bilang, jangan. Tuhan segini miskinkannya loh negara ini, sampai kami bilang gitu. Mereka bungkus sisa-sisa makanan kita itu, mereka bawa pulang, mereka kasih gitu, buat makan. Dan itu membuat mana ya, betapa kita tuh benar seperti Ibu bilang, bersyukur ada di Indonesia. Indonesia tuh sungguh sangat baik, semuanya tuh ada gitu. Sedangkan saya berdiri di bangsa-bangsa, saya melihat Tuhan, betapa Engkau mencintai bangsa Indonesia. Tidak satu pun di bangsa kami ini Tuhan seperti yang di luar sana. Betul. Gitu. Waktu aku kesana tuh aku gimana ya? Aku nangis gitu. Tuhan, kalau boleh Tuhan, satu kali permintaan, selamatkan Myanmar. Betul. Lagi Indonesia sangat kaya dengan budaya, dengan yang namanya bahasa, dengan yang namanya tradisi. Kita punya benar-benar negara yang kaya, belum lagi dengan fauna dan flora. Ya, satu sisi saya pernah pergi ke tempat Arktik dan daerah sana. Mungkin kelihatannya negara kaya ya, tetapi waktu dingin semuanya tidak ada satupun kehidupan. Cuma ada batu dan salju. Dan saya berkata, Tuhan, betapa indahnya Indonesia. Apapun ada. Nah, saya mau tanya sekarang soal keuangan ya. Orang berkata itu dapat duit dari mana? Ya, aduh bisa sampai ke 37 negara. Bahkan, maaf kata, ada orang yang berkata, saya mungkin seumur hidup 1 kali pun tidak pernah naik pesawat. Nah, mungkin bisa bersaksi apa yang Tuhan buat dan bagaimana menjalani sebuah hidup yang wow ya. Padahal kalian bukan orang yang kaya dalam tanda kutip. Ya, anugerah sih Bu ya. Jadi saya juga ada yang namanya buka usaha walaupun tidak terlalu besar. Nah dari situ juga bisa ada penghasilan. Dan juga seringkali waktu saat kita mulai mendoakan bangsa tersebut sebelum kita berangkat, Tuhan juga kirim orang-orang yang diberikan hatinya untuk memberi gitu. Kadang orang-orang yang tidak pernah kita pikir, tidak pernah duga, yang sudah lama tidak pernah berhubungan, tiba-tiba muncul gitu, aku dengar gini-gini, aku mau kirim nih, oh ya silahkan, buat apa di sana nanti, mereka sebut buat ini nih, kita akan lakukan seperti permintaan mereka gitu. Misalnya kalau buat kasih ke panti asuhan, oke, kita akan belikan sesuatu, kita kasih ke panti asuhan itu. Kalau dari Bu Heni? Secara dari saya, betapa Tuhan tuh baik banget ya. Sejujurnya saya nggak kerja, cuman bantuin adik saya gitu. Tapi ketika punya kerinduan untuk suatu bangsa ini untuk diselamatkan, itu tiba-tiba ngalir aja gitu.
ada aja yang Tuhan bukain dari sini gitu. Sampai aku bilang, Tuhan sampai segininya Engkau mencintai bangsa untuk diselamatkan. Saya sendiri punya pengalaman yang paling ajaib ya. Pada waktu itu saya ke Pakistan, dan pada waktu di Pakistan saya rindu sekali memberi mereka makan. Karena yang namanya satu potong kue itu bisa langsung, kita cuma angkat begini ya. Saya punya kue, dalam sekejap kamu bisa dapat 1.000 orang. Langsung mereka, wah saya mau. Dan itu membuat hati saya berkata, Tuhan ini negara kasihan banget gitu. Karena memang saya tidak pergi ke tempat yang kaya ya. Saya memang pergi ke tempat dan desa yang termiskin. Dan kemudian saya bilang, Tuhan saya pengen banget kasih mereka makan. Dan sekali lagi dana tidak ada, kesempatan tidak ada, kita juga tidak punya tukang masak di sana. Tapi saya tuh melihat mujizat Tuhan selalu ada. Bayangkan tiba-tiba ada salah satu pabrik mie instan Indonesia baru buka di sana. Dan mereka mau mie instannya dipromosikan, bahwa mereka bagi-bagi mie instan gratis supaya mereka merasakan ya mie instan itu kayak apa sih itu, karena mereka di sana kan budayanya bukan mie. Kalau Cina itu mie ya, di sana mereka nggak tahu yang namanya mie. Jadi biasa dengan itu. Mereka ingin benar-benar mempromosikan, sehingga kami dapat 100.000 pack free. Dan Luar kemudian biasa. masih ditambah lagi mereka kasih kami kompor ya, Peralatannya peralatannya untuk masak. Iya. Jadi saya cuma bilang, Tuhan itu ajaib. Tuhan itu tidak pernah berhenti membuka jalan, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana mungkin tiba-tiba di tempat antah berantah, kita juga tidak kenal orangnya, kita mendapat 100.000 pack mie instan dan dapat alat-alatnya, di mana kita bisa masak dan kita campur sama beras, kita campur sama telur sedikit ya, dan mereka semuanya happy mereka. happy sekali. Sampai kami bisa KKR 10 kali, setiap Ajaib. kali 10.000. Saya berkata, aduh Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu punya cara di luar daripada cara apa yang kita pikirkan. Sekarang kita mau dengar lebih lagi ya. Pengalaman apa sekarang yang paling spektakuler yang pernah kalian alami pada waktu di provinsi maupun di bangsa-bangsa? Waktu pas di ini Bu, saya tuh pernah ngalamin sesuatu yang sebenarnya tuh deg-degan banget gitu pas masa di situ. Saya ke Cina ceritanya, dan kita itu harus doa di satu tempat yang namanya lapangan Tiananmen yang di Beijing. Ya, itu tempat yang dijaga di mana-mana ya. Nah, hari itu sebenarnya sedang ada sidang parlemen di situ. Jadi benar-benar semua tempat tuh diblokade dengan pagar besi. Dan setiap orang yang mau masuk itu harus dicek semuanya, ya termasuk tas dan sebagainya. Nah masalahnya di tas saya itu banyak ada benda-benda yang yang harus dilarang sama mereka untuk kita bawa ke dalam gitu ya. Dan kita akan eksekusi di dalam gitu ceritanya. Nah hari itu saya hanya berdua dengan satu orang yang orang lokal sana. Jadi saya sendiri yang orang Indonesia dengan orang lokal sana. Nah lalu saya bilang, saya lihat muka dia udah pucat gitu ya, teman satu itu. Saya bilang kamu duluan. Soalnya saya lihat dia agak takut gitu ya. Jadi saya suruh dia duluan, saya jalan belakangan supaya kalau gimana dia bisa lolos gitulah. Ceritanya seperti itu. Nah akhirnya pas giliran tas saya dibuka, wah dikeluarin tuh barang gitu. Gitu kan pakai bahasa mereka. Saya jawab pakai bahasa Inggris, mereka nggak ngerti. Saya ngomong pakai bahasa Indonesia, udah sekalian saya bahasa roh. Luar biasa. Akhirnya orangnya bingung gitu kan. Katanya, udah lewat katanya. Puji Tuhan gitu kan. Tuhan kita ajaib. Bener-bener saya tuh saat itu Tuhan udah batal terus panjang jalan gitu kan, sepanjang di line itu kan menunggu giliran gitu kan. Akhirnya kita eksekusi di dalam, lakukan semuanya. Dan di sana itu di lapangan itu kita nggak boleh angkat tangannya begini, nggak boleh gitu. Betul. Tapi kita bisa kerjakan semua
Waktu saat kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan di dalam situ, walaupun cuma berdua saat itu dengan satu pasukan di sana, orang lokal. Dan ajaib Tuhan tuh dia dengan suaminya, pada saya baru satu kali itu ketemu di gereja, ceritanya gereja bawah tanah, ketemu dia sekali, terus dia bilang, kamu mau kemana next? Saya bilang, saya mau ke Qinghai. Qinghai itu jauh banget, naik kereta aja bisa berhari-hari gitu kan. Terus kamu sama siapa? Ya saya mesti tunggu teman. Nah waktu itu miss karena teman itu ada satu hal urusan visa sehingga tidak bisa ketemu. Akhirnya mereka berangkat. Saya bilang udah kalian berangkat ke tempat lain aja sesuai dengan yang ini. Biar saya urus di sini. Saya minta Tuhan bukakan lah. Nggak tahu bagaimana caranya untuk bisa sampai di Qinghai sana. Dan puji Tuhan, ini suami istri berkata begini, oke, saya akan antar. Kita akan antar kamu ke Qinghai sana, ya kan? Naik kereta semua apa, saya cover semuanya. Saya cover urusan kereta, makan semua itu. Saya hitung-hitung ya waktu itu seharusnya saya harus keluar sekitar paling minim tuh 1.000 sampai 1.500 dolar untuk satu orang. Ini mereka cover berarti buat bertiga, gitu kan? Nah itu, waduh pengalaman di sana ajaib banget. Di sana itu daerah Muslim Uighur, jadi daerah memang Islam di sana. Dan drivernya itu kita ketemu orang di kereta, akhirnya bisa dapat driver yang bisa sewa mobil. Dan drivernya ini orang Muslim. Ditawarin apapun nggak pernah mau gitu loh, karena takut apalah seperti itulah. Akhirnya dikasih kopi nggak mau, pokoknya nggak mau. Diajak ngomong juga nggak mau. Akhirnya satu ketika Tuhan izinkan terjadi di depan kita itu ada tabrakan. Jeder, mobil tuh muter, dia shock ketakutan. Saya bilang kamu menepi dulu karena dia udah ketakutan. Saya menepi dulu. Terus saya bilang sama ini, coba ngomong sama dia. Kenapa Tuhan izinkan itu di depan dan kenapa kita itu nyanyi dan berdoa terus panjang jalan? Karena supaya ada perlindungan Tuhan. Dan hari ini terus saya bilang sama yang teman itu, doakan dia. Terima Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Akhirnya hari itu dia nyerah. Dia nyerah. Akhirnya mau didoakan. Akhirnya setelah itu dia nggak shock lagi. Ayo kita jalan lagi sekarang. Jalan. Dan dia udah ada keberanian. Tadinya saya nggak mau lanjutkan. Dia bilang gitu. Nggak bisa, saya bilang. Ini kita sudah di tengah jalan. Karena hari itu lagi winter. Jadi jalanan tuh licin gitu ya. Jalanan licin sekali gitu. Jadi akhirnya kita bisa tuntaskan di sana. Akhirnya kita balik pulang, ya ajaib sih Tuhan semuanya. Sampai hari ini pun sebenarnya mereka masih link dengan saya, cuman karena problem WeChat saya keblokir, ada sedikit masalah gitu. Kita karena mesti ada lagi yang lewat dulu, ada pujian dulu, ya. Jadi kita sambung lagi. Tapi sekali lagi mujizat itu tetap ada. Dan mujizat itu selalu Tuhan buat pada waktu kita mau melangkah dan jalan di jalan kebenaran. Karena menutup ini ya, kesaksiannya nyambung dengan soal Cina. Hari itu kita ke Cina, mungkin Kesia dan beberapa ikut. Dan dari pihak orang-orang Kristen di sana minta Alkitab, minta buku-buku, minta yang namanya semua lagu-lagu Cina yang rohani. Karena di sana mereka susah sekali dapat ya. Dan hari itu kami bawa 7.000. 7.000 itu campuran dari Alkitab, USB, kemudian buku rohani, semua pakai bahasa Cina, 7.000. Dan kita tahu ya itu tidak boleh masuk Cina. Betul. Tapi sekali lagi kita punya Tuhan yang ajaib. Koper kita tidak diperiksa satupun dan semua barang masuk dengan baik. Termasuk Alkitab sebesar-besar begini. Semuanya lolos dengan luar biasa. Padahal kan itu semua masuk X-ray. Kan nggak mungkin mereka nggak lihat. Betul. Itu semuanya tidak ada yang Tuhan kita ajaib. Dibuka aja tidak. Tuhan kita ajaib. Kita akan sambung lagi dengan kesaksian yang lebih luar biasa. Sekali lagi tetap stay tune di MMA, mertua menantu, akur dong. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikanmu tersedia bagiku.
sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kembali lagi di MMA Mertua Menantu Akur dong. Kita masih dengan dua wanita yang sangat luar biasa, punya iman, punya mimpi, punya keberanian, punya kekuatan. Wah, luar biasa sekali lah mereka berdua Makasih. ini. Dengan Ibu Heni dan juga dengan Ibu Mika. Saya sempat dengar nih, Iya. katanya mereka ini pernah ke perbatasan Afghanistan katanya. Seru Tadi nih. cerita soal Myanmar ya. Seru, Myanmar. seru. Iya. Itu udah Itu tembak-tembakan udah dan tembak-tembakan tiap hari tiap loh. hari Nih, loh. sekarang Afghanistan. Bagaimana nih Perbatasan ceritanya? Afghanistan. Ngapain Kak? Perbatasan katanya lagi konflik, perang. Iya betul, hari-hari itu memang Apa yang terjadi? Kenapa ngeri mau sih ke sana? sebenarnya. Ya, waktu itu pas saya berdua dengan teman waktu itu, kita dari mulai urus visa, embassy-nya bilang gini, pokoknya kalian mesti bikin surat pernyataan kalau nanti ada apa-apa di Pakistan, itu bukan tanggung jawab negara itu. Jadi kalian harus bikin surat pernyataan di atas materai, ya. Jadi di wilayah Pakistannya, tapi itu wilayah sudah neighbor, perbatasan dengan Afghanistan. Nah, waktu saat kita isi gereja demi gereja yang ini, karena rata-rata tuh masuk ke dalam nyelusup gitu kan. Nah, terus hamba Tuhan yang link dengan kita katakan, pokoknya kalau sudah selesai khotbah langsung kita buru-buru pulang. Saya bingung kenapa sih tadinya, kamu nggak tahu banyak sekali intel. Dan orang asing itu nggak boleh berbicara di sini, apalagi ini daerahnya Peshawar, ini daerah betul, Peshawar betul, itu udah perbatasan. Kalau mungkin kamu di Lahore, kamu mungkin Masih ada di aman. Karachi misalnya, itu no problem kata dia. Tapi kamu ini seharusnya harus ada izin khusus kalau kamu ini mau berbicara, katanya di hadapan orang, katanya gitu. Nah, izinnya waktu itu saya tanya sekitar 1.500 US dollar. Wah, Saya bilang sayang nggak banget. mau, saya No, bilang. no, iya. Saya nggak mau, itu hanya buat nanti buat makan, saya bilang. Jadi kita bawa uang itu untuk memang benar-benar kita mereka masak dan bagi-bagi orang-orang yang hadir saat itu ya, setiap tempat demi tempat, istilahnya belusukan lah, masuk sana keluar sini gitu. Dan akhirnya sempat juga kita kumpulkan hamba-hamba Tuhan waktu itu, dan Tuhan melawat mereka. Saya tantang mereka, kamu mau nggak sungguh-sungguh berdiri untuk bangsamu? Bagaimana bangsamu supaya bisa melihat Tuhan? Saya bilang, itu ada di tangan kalian semua. Mereka nangis semua, berlutut semua itu hamba-hamba Tuhan. Ada yang dari Katolik, Metodis, banyak Itu yang padahal dari sebenarnya Anglican. kondisinya adalah sebenarnya tidak boleh bicara ya. Tidak boleh bicara. Dan sudah perbatasan Afghanistan. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal luar negeri nih, katanya kan Kesia juga punya pengalaman masuk menara termahal gratis. Nah, kita kan masih ngomong di luar Iya, negeri betul. nih.
Semua Ajaib kita punya itu. pengalaman Iya, ajaib iya, nih ya. Jadi hari itu kan saya pergi ke Dubai. Dubai. United Emirates Arab, ya kan. Saya ke sana. Terus gedung tertinggi itu kan di dunia sekarang itu Burj Khalifa. Itu Dan tertinggi, termahal. Penthouse di sana termahal. Terus gedung tertinggi sekarang di Burj Khalifa gitu. Nah, waktu saya ini pergi sama teman-teman, kami kan biasanya kalau pergi itu kan selalu mencari tempat tertinggi untuk berdoa. Bisa melihat semua kota, memberkati, berdoa. Dan tetap itu Burj Khalifa. Jadi kami pengen ke sana lah. Lalu waktu kami ke sana, lalu kami hitung-hitungan uang. Udah mahal banget. Cuma naik sekian menit gitu karena itu kan tinggi banget. Liftnya juga khusus kan. Jadi waktu masuk dalam waktu sekian menit kita shoot itu liftnya pun LED full. Jadi liftnya itu Keren berarti lantai, iya keren. Lantai atas tuh kayak dibungkus itu semua LED kan. Nah itu mahal banget gitu, biayanya mahal. Dan aku mikir-mikir, aduh sayang lah, mending buat acara untuk bagi-bagi. Sama kita. Iya, selalu Pelit, sayang pelit, lah, pelit, lebih baik memang kita memberkati juga orang. pelit. Karena rencananya saya mau berkatin orang-orang yang dari Oman, dari Yemen itu kan mereka banyak jadi banyak kayak pengungsi pekerja, juga, iya, banyak pekerja. pekerja, pengen ngasih makan mereka. Wah, nih mahal nih, jangan nih, nggak usah nih. Singkat cerita, ketemulah sama satu teman, nggak kenal juga sebelumnya, kita kenalannya tuh lewat brosur 5 tahun lalu. Jadi brosur 5 ada, tahun yang iya, lalu. brosur acara konser Ya ampun. rohani memang. 5 tahun lalu saya hubungilah, siapa tahu masih ada orangnya. Pas saya hubungi ternyata yang kontak person 5 tahun lalu sekarang jadi pemimpinnya. Wow. Gitu, dia bingung, kamu dapat nomor saya dari mana? Ya saya bilang dari brosur 5 tahun lalu. Kamu tahu nggak saya siapa? Ya nggak tahu. Aduh, Saya luar bilang dong. biasa. Ya saya nggak tahu kamu siapa. 5 tahun lalu. Dulu dia penyelenggara, dia sendiri kontak personnya. Tapi sekarang ternyata dia pemimpinnya. Nah singkat cerita ketemulah, kita diajak makan. Nggak fine dining lah, makan mewah, makan daging. Di mana? Di situ? Di Burj Khalifa. Ya ampun, Wow. dari naik aja, Naik aja ngitung-ngitung. ngitung duit Iya, ya. nggak Ini mau. dapat makan. Pelit, kita pelit kan. Pokoknya udahlah kita Menang banyak. Nggak mau kita nggak mau keluar duit. Masa kita bayar buat, ya masa kita bayar buat ini nggak. Pokoknya ini untuk orang-orang dari Yemen, dari Oman yang mereka tinggal mau kasih makan. Akhirnya kita dijamu makan daging all you can eat. Wow. Terserah kamu daging apa. Sampai kalian bingung ini daging apa ya. Pokoknya pilih lah. Sembari suruh lihat pemandangan, sembari ini diajak makan. Itu belum diajak naik. Lalu singkat cerita, kamu tuh ngapain sih kesini ya? Saya sharing lah. Kita ini punya hati buat orang-orang di tempat ini. Terus saya bilang, saya ini juga sebenarnya pengen naik nih, saya bilang gitu. Soalnya saya pengen berdoa dari atas, saya bilang gitu. Oh gitu ya? Ya udah yuk kita naik lah, katanya gitu. Ternyata orangnya ini punya penthouse di penthouse di Burj Khalifa, bisa bayangin. Itu mahalnya kayak apa saya nggak tahu lah. Itu soalnya katanya dia bilang ini, penginapan saya ini, apartemennya ini mengarah ke sunrise katanya. Pokoknya mahal lah intinya. Saya juga nggak ngerti apa bedanya sunrise sama sunset. Akhirnya saya diajak naik. Saya pikir dia mau bayarin kita lewat tower yang seperti jalur Biasa, turis-turis normal, lah datang normal. Enggak. Ternyata dia keluarin kartu emas gitu, gold ya. Mungkin dia premium sekali. Dia masukin kita ke jalan residen. Itu yang harusnya nggak bisa orang luar masuk. Iya, betul. Itu liftnya beda, sama LED juga. Liftnya berbeda, jalannya berbeda. Masuk, tap, kita bingung ini kita jalan kemana? Kok nggak masuk ke jalan Iya, yang yang kemarin? biasa, Kan iya. kita udah ngecek, mau bayar, aduh, mahal nggak mau lah. Akhirnya lewat jalan sana, ternyata di sana tuh ada kayak lounge-nya kalau buat yang tinggal. Ya ini emang apartemen mewah ya. Lounge-nya itu ada makanan, kita boleh makan terserah. Ya ampun. Saya nggak mau rugi, saya minum-minum. Saya ada wine, ada apa, tapi jangan wine, nanti kita nggak fokus doanya. Jadi kita lemon tea, ada kue, semua kue saya cobain semuanya. Waduh, Pokoknya nggak mau rugi waduh, lah. Nah terus kita dapat satu lounge gitu, jadi kita nggak cuma naik ke Burj Atas Khalifanya. tapi bisa berdoa. Iya, dapat satu lounge, ada satu lounge gitu ditutup khusus, mau ngambil makanan, mau ngambil kue, kita terserah mau berapa lama. Wih. Itu ajaib sih. Selalu ada keajaiban Iya, betul. yang tidak pernah berhenti ya. Dan banyak orang berkata, ajaib. apakah
Tuhan berkenan. Kalau Tuhan tidak berkenan, kita tidak akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Karena manusia tidak pernah bisa buat yang seperti itu. Dengan keuangan yang seadanya dan keadaan kita yang sebenarnya tidak punya koneksi, Betul. tidak punya orang-orang yang hebat, tapi Tuhan selalu membuat perkara-perkara yang besar. Nah, Bu Eni belum tadi cerita. Mungkin pengalaman apa yang paling diingat dan luar biasa? Pengalaman waktu ke Rwanda. Wah, Rwanda. sama Kamika juga Afrika sih. nih. Jauh nih. Jauh. Waktu itu kita ke pelosok ya, dengan Kamika sama 4 orang. Waktu di perjalanan itu ada seorang naik sepeda bawa susu, dan di sebelah mobil kita tuh ada kontainer gitu. Nah, orang ini lewat jalan, tiba-tiba orang itu seperti melayang-layang gitu. Terbang gitu. Kita bilang ini apa ya? Kita bilang ini, kok bisa terbang? Ternyata orang itu yang terbang, bung jebret gitu. Waduh, terus kita bilang, kata kami, Kak, berhenti, katanya gitu. Begitu kita lihat, orang itu benar-benar nggak gerak sama sekali. Jatuh atau luka. kena kebentur, Kebentur tiang listrik. Iya. Wah, di situ kita takut, aduh gimana ini kalau dia mati ini, kita bilang gitu. Kita urusan sama negara ini, kita bilang. Aduh gimana nih? Akhirnya kita bawa dia di dalam mobil, kita mau bawa ke klinik, tapi kita ajak juga sama temennya. Kita tanya dia orang apa? Kedar katanya. Aduh, kedar lagi, kita bilang. Kita tepok semua, bangun, kita bilang, wake up, kita bilang, nggak bangun-bangun. Sampai ditampar, sampai diginiin, dipencet, baru dia bangun. Katanya gitu. Langsung dia, puji Tuhan. Dan ajaibnya dia tidak apa-apa. Padahal udah terbang. Terbang, tuing. Dan di tempat klinik itulah kami KKR. Wow. Gara-gara ada yang terbang. Iya, ada yang terbang. Kalau nggak ada yang terbang nggak Nggak KKR. Nggak ada KKR dan nggak ada kesaksian yang ajaib. Aduh, benar-benar itu Rwanda juga ya, masih ada tembak-tembakan Iya, ya. betul. Dan kemiskinannya juga Mengerikan. sangat mengerikan. Belum AIDS-nya, Iya. belum AIDS-nya, penyakit menularnya. Wow. Kalian benar-benar pejuang yang luar biasa. Nah, bicara kalau ke sana nih, pasti kan makanan aneh-aneh ya. Betul. Itu kalian udah ngerasain makanan apa nih yang paling aneh nih ya? Dan biasanya gimana, bawa bekal dari sini atau kalian ini suka banget ngerasain makanan yang aneh-aneh? Tetap bawa bekal juga sih, karena kadang-kadang kan kita ya satu sisi menghemat gitu kan, satu sisi lagi kadang-kadang kita kangen juga gitu. Tapi ya banyak waktu ya kita juga makan apa yang ada di sana gitu. Cuman kadang-kadang bosen banget itu terus gitu kan. Ya bersyukurnya kita sempat bawa juga gitu loh Bu. Yang paling aneh yang kalian pernah makan apa nih? Yang paling aneh ya, apa Bu Heni? Di Rwanda, Bu. Di Rwanda? Iya. Rwanda makanan apa yang paling aneh? Tiap hari minum susu kambing. Wah, susu kambing terus? Terus setiap hari kan, saya itu kan nggak bisa makan daging ya. Setiap hari makanin daging mulu. Aku bilang, Tuhan ini sampai kapan? Aku bilang gitu. Waduh. Tapi lumayan ya, cuma daging doang ya, cuma aneh. Ya aneh aja bagi aku itu. Wah, Gitu. kalau saya yang paling aneh waktu ke Kutub Utara, makanan yang ada cuma ikan paus dan beruang atau anjing laut. Dah, pilihannya cuma 3 dan tidak dimasak. Jadi mereka kalau kita mau makan, mereka ambil dari luar karena semuanya kan beku. Jadi lemari es mereka besar. Jadi mereka terus kemudian misal kita mau makan, mereka ambil aja dari luar, dipotong, ditaruh di piring yang panas. Jadi mereka caranya batu. Batunya itu dipanasin, kemudian udah yang tadi yang daging beku itu ditaruhlah di piring yang panas, sudah. Enak. Aduh. Sejujurnya ya masih kemakan sih. Rasanya pokoknya kayak sashimi lah, biasa aja kayak tapi buat saya kan saya tinggal di situ 3 hari ya. Dan 3 hari suruh makan itu terus pagi siang sore, menangis saya. Sampai saya bilang begini, aduh tahu begini gua bawa Indomie atau bawa apapun lah yang bisa. Merindukan nasi. Iya, nasi. merindukan nasi. Betul. Apa saja. Rasanya Kesia juga sering makan yang aneh-aneh. Yang paling aneh di mana, Kes? Sama di daerah Arktik. agak kutub Kanada di atas sana, makannya nggak ada paus itu di sana. Dia adanya itu loh, ikan yang ada
pedangnya, pedangnya. narwal, Pedang. narwal gitu. Nah, tuh dia udah potong-potong kan. Ayo. Bentuknya kok kayak B2. Enak. Waktu dimakan keras dagingnya keras banget, tapi bentuknya kayak berlapis-lapis, terus tapi dalamnya kayak jelly gitu. Waduh. Terus nggak ada makanan lain aku. Kalau di Kalbar ada jenis makanan ikan mentah, itu dibusukkan. Nah itu saya pertama kali makan, wow enak. Oh, suka? Suka. Hebat. Dibusukkannya gimana? Jadi ditaruh dalam satu tempat, jadi hanya dikasih garam aja gitu. Jadi ikan mentah dikasih air, dikasih garam, udah sampai busuk. Udah busuk baru disediakan. Nah, itu makanan favorit orang-orang sana. Jadi agak sedikit mirip-mirip dengan terasi sebenarnya. Wah. Kalau saya kemarin sebenarnya, saya juga pulang dari Kalimantan pedalaman, dan dia bilang, Bu, mau nggak makan durian yang dibusukkan selama 3 bulan. Saya bilang, Pak, durian aja udah tidak suka, apalagi dibusukkan 3 bulan. Saya bilang, tolonglah hindarkanlah itu dari saya. Tapi kalau Bu Heni pernah makan apa nih? Waktu di Kalimantan di pedalaman itu dikasih makan tupai gitu. Apa itu? Tupai kecil. Oh, tupai benar-benar bajing ya? Iya. Makan kata, ini apa? Pokoknya enak katanya. Kemudian ikut, tapi ikan dagingnya kok aneh ya, kecil-kecil gitu loh ya. Begitu makan, ini mah tupai. Terus dia bilang gitu, nanti malam kita mau masak ular. Gue bilang gitu, ular. Ya kalau di Kalimantan harus ready sih. Kalau saya udah pernah dikasih makan beruang, daging beruang yang sudah disimpan udah nggak tahu berapa bulan. Waduh. Bukan dendeng tapi ya. Bukan. Jadi dibuat seperti itu sama mereka. Ini karena kalau nggak ada makanan katanya. Yang ada ini mau makan nggak? Yang daging yang saya sudah makan mulai dari kelelawar, rusa, terus paus tadi, anjing laut, terus apa lagi ya, keong. Ya begitulah lumayan juga sih. Buaya, ular. Nah itu semua saya sudah biasa itu. sempat makan itu hal itu biasa semuanya di itu. Kalimantan. Aduh, memang luar biasa. biawak. Betul. Terus Tapi buaya itu saya baru tahu loh. Kalau dagingnya rasanya mirip kayak ayam ya. Iya. Buaya tuh oke aja buaya. Kalau yang lain rada-rada memang Aneh. Kalau Kalau seperti rusa ada smell-nya gitu. betul. Anjing juga saya baru tahu bahwa ya oke ya. Lumayan doki lumayan. Aduh. Tapi memang itu kalau kita mau ke provinsi sama ke bangsa-bangsa harus siap. Ya, makanan-makanan yang aneh. Yang saya juga kaget waktu saya di Pakistan, dia sajikan saya es krim. Katanya dessert terenak. Waktu saya makan, saya kaget, ternyata asin. Jadi di otak saya ini nggak masuk gitu, karena kalau saya pikir dessert ini manis, apalagi dia bilang itu es krim. Ternyata es krim mereka asin. Terus mereka kasih saya, jadi dessertnya itu adalah kacang hijau. Tapi kalau kacang hijau kita kan dibikin bubur kan manis ya, dia asin ternyata. Terus es krimnya dari susu kambing, asin juga. Tapi dijadiin es. Waktu saya makan, ya saya bilang, wah terima kasih Tuhan. Cuma sebenarnya mungkin enak kalau sudah biasa ya. Cuma karena di otak saya berpikir dessert itu manis, kemudian dapat kacang hijau dengan susu kambing dingin, asin. Nah itu rada blow up di otak saya. Bingung. Nggak sesuai. Nggak match gitu buat saya. Nah ini kita mendekati ujung. Saya mau pesan buat orang-orang di provinsi ataupun yang nonton atau di bangsa-bangsa dengan kondisi hari-hari ini ya. Apa yang kira-kira kita mau sampaikan supaya mereka sama-sama tetap berdoa, tetap semangat, tetap setia. Silakan Bu Mega. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, walaupun mungkin situasi tidak cukup baik ya, dimanapun saudara berada, baik yang di provinsi, pasukan Tuhan yang ada di sana di provinsi demi provinsi maupun yang di bangsa-bangsa, tetap ya berdoa dan tetap punya pengharapan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik, Tuhan yang senantiasa memelihara seluruh hidup kita. Ada perjanjian-perjanjian Tuhan dalam hidup kita dan kita percaya
janji Tuhan itu ya dan amin, tidak pernah gagal. Dan percayalah apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, tetap ada jalan, ya, tetap ada jalan. Tuhan akan buat jalan, buka jalan untuk kita memperoleh yang namanya kemenangan demi kemenangan. Amin. Bu Heni, Untuk yang di provinsi dan bangsa-bangsa, dengan apapun dalam hidup kita, dengan lihat keadaan, tetap kuat berjalan bersama Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang tidak pernah lalai akan hidup kita. Satu pesan saya, terus berdoa buat bangsamu, buat provinsimu di mana engkau berada, sehingga bangsamu, provinsimu diselamatkan dan dipulihkan. menurut saya ada pesan bahwa 2024 ada begitu banyak ramalan ataupun nubuatan ataupun pesan Tuhan. Mereka berkata bahwa tahun depan itu yang pasti kita pemilu, tapi Amerika juga, ya, dan ada pilkada, ya, dan ini pasti menimbulkan banyak goncangan, suka tidak suka. Dan saya mau berkata, apapun pilihannya, siapapun, ya, yang naik, mari kita menjaga persatuan. Mari kita juga menjaga supaya Indonesia itu benar-benar makin subur, makin berjaya, makin diberkati. Karena apa? Karena rakyatnya saling menghargai. Tetapi kita juga sungguh-sungguh harus ikut, ya, untuk menjaga lingkungan, menjaga semangat doa kita karena keadaan semakin tidak aman. Demikian juga kita tahu ya, Israel dengan Hamas belum selesai, belum lagi perang Ukraina dengan Rusia. Tetapi biarlah kita jadi pembawa damai dimanapun saudara berada. Mari berdamai di tengah keluarga, mari berdamai dengan anak, suami, mari berdamai dengan tetangga, dan mulai dari kita. Biarlah kita membawa sukacita, membawa pengharapan. Jangan pernah, ya, mengeluarkan kata-kata atau memilih hal-hal yang memecah belah. Tapi mari bawa persatuan, dan doa tidak akan pernah sia-sia karena Tuhan kita Tuhan yang setia. Amin. Sekali lagi, saat kita mulai belajar mencintai bangsa, waktu kita belajar mencintai provinsi Indonesia atau mungkin bangsa-bangsa yang lain, selalu ada jalan untuk kita itu mencintai. Betul. Selalu kita membuka jalan waktu kita itu mulai melangkah dan mencintai. Mungkin kita di awal tidak punya banyak. Mungkin yang kita punya hanya doa. Mungkin yang kita punya hanya uang yang tidak terlalu banyak. Tapi saat kita tuh mau belajar mencintai, bukan hanya diri kita sendiri dan keluarga kecil kita, tetapi kita mau melihat ada satu bangsa, ada satu Indonesia, ada provinsi yang ternyata itu bisa dicintai juga. Kita percaya akan ada jalan-jalan yang terbuka di depan kita. Sekali lagi, selamat Natal, Tahun Baru. Nikmati semuanya bersama keluarga dan segalanya. Jangan lupa bersyukur. Inilah MMA, Mertua Menantu Akur Dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung